Pemirsa, seberapa serius ancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Bapak Arief Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional Paslon Amin, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Arief, selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan terlebih dahulu ke Pak Ari. Pak Ari, polisi telah menangkap AWK, pemilik akun media sosial TikTok dengan akun @calonistri71600 yang mengancam calon presiden Anies Baswedan. Polisi juga sempat menyebut berdasarkan pemeriksaan awal pelaku ini tidak memiliki afiliasi dengan paslon lain. Nah, tanggapan dari tim hukum Amin seperti apa? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada institusi Polri yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah, semoga ini dapat dilanjutkan karena kita menerima ancaman yang cukup banyak dan ini merupakan awal yang baik kami melihatnya bahwa memang betul-betul Polri telah menunjukkan profesionalitasnya. Kami juga dari calon presiden 01 dan calon wakil presidennya, dengan kejadian ini kami akan jauh lebih berhati-hati. Tetapi memang dalam undang-undang pemilu, yaitu di pasal 305, di sana telah disampaikan secara tegas bahwa Polri memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan para calon presiden dan calon wakil presiden dari semua ancaman yang dianggap membahayakan. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Polri telah melaksanakan tugasnya dan ke depan kami harapkan ini bisa lebih dioptimalkan. Itulah pentingnya kenapa undang-undang kita mengatur tentang netralitas, baik itu Polri maupun TNI, untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Oke, Pak Ari, Anda tadi mengatakan menerima ancaman yang cukup banyak. Ini memang sebagian besar ada di media sosial, pantauan akunnya seperti apa, atau bagaimana bentuk ancaman yang diterima ini? Ya, ancaman itu ada yang diketahui publik maupun yang tidak diketahui publik. Itu kami rasakan dalam setiap kegiatan-kegiatan kampanye. Baik itu yang umpatan-umpatan, baik itu yang melalui media sosial, ataupun melalui WA, SMS. Tapi semua itu menjadikan pelajaran buat kami untuk jauh lebih berhati-hati. Tapi yakinlah, terhadap semua ancaman itu tidak akan mengendorkan semangat kami untuk melakukan perubahan di negeri ini. Baik, kita beralih ke Mas Reza. Mas Reza, mengenai beruntunnya sejumlah warganet mengirim pesan ancaman pembunuhan ataupun penembakan terhadap Anies Baswedan di media sosial. Mas Reza melihatnya ataupun mencermatinya, indikasi apa ini? Saya pun berharap bahwa orang-orang semacam ini tidak akan kemudian merealisasikan niat jahat mereka. Walaupun kalau kemudian kita mengacu pada pernyataan Polri, bahwa Polri akan selalu mencoba menangani kasus dengan berbasis pada data ilmiah atau pendekatan saintifik, maka memang tersedia data-data yang membuat kita punya alasan untuk khawatir. Misalnya, 44% dari orang-orang yang mengirimkan ancaman maaf pembunuhan dalam waktu 10 tahun ternyata betul-betul melakukan kekerasan. Baik kekerasan terhadap pihak yang dia ancam, kekerasan terhadap masyarakat atau orang lain, dan juga kekerasan terhadap dirinya sendiri. Kenyataan semacam ini memang memberikan dasar bagi kepolisian untuk tidak lain tidak bukan harus melakukan penyikapan serius terhadap mereka-mereka mengirimkan ancaman, terlebih ancaman pembunuhan, termasuk dalam konteks sekarang adalah ancaman pembunuhan terhadap calon presiden. Masyarakat bisa bertanya, kalau ternyata calon presiden saja tanda petik mudah untuk dijadikan sebagai sasaran ancaman pembunuhan, lantas bagaimana masyarakat biasa? Ini relevan dengan kritisi Anies Baswedan di panggung debat tempo hari yang mempersoalkan antara lain tentang ketahanan atau keamanan dunia siber kita. Oke, baik. Nah, Mas Reza, polisi kan masih mendalami berbagai akun media sosial ini. Namun menurut Anda, kemungkinan ini saling berkaitan dan apakah Anda melihat ada pengancaman ini terstruktur atau seperti apa? Pertama, kita harus punya keinsafan bahwa perilaku kekerasan cenderung bereskalasi. Hari ini anggaplah ancaman itu berupa lisan. Tetapi apabila tidak segera ditangani, tidak tertutup kemungkinan esok hari berubah menjadi ancaman langsung secara fisik.
yang bisa saja menyasar kepada pihak tertentu atau kepada pihak-pihak pengganti. Itu pertama. Yang kedua, kita juga perlu punya kesadaran bahwa ada istilahnya efek bola salju, sambung menyambung antara kekerasan yang sifatnya lisan dengan kekerasan yang sifatnya fisik. Kita tidak bisa memandang bahwa dua jenis kekerasan itu terpisah satu sama lain, melainkan justru harus kita pandang sebagai sebuah kontinum. Pihak siapapun itu yang hari ini mudah untuk melontarkan kekerasan secara verbal, ini bisa memantik adanya kekerasan secara fisik. Ini yang harus dicegah, ini yang harus ditangkal. Karena itu saya sependapat betul dengan isi undang-undang pemilu yang bisa memberikan ancaman pidana kepada siapapun yang melakukan kekerasan, termasuk kekerasan lisan sekalipun. Oke, Pak Ari tanggapannya? Pak Ari? Pak Ari tanggapannya? Pemirsa, kami mohon maaf nampaknya sinyal komunikasi dengan Pak Ari sedang terganggu. Kita akan kembali ke Mas Reza. Mas Reza, apabila melihat motif, menurut Anda apa kemudian trigger yang mendorong seseorang menulis hal seperti itu, yang mendorong pelaku menulis hal seperti itu, ataupun insentif apa yang coba diraih dari pelaku? Kalau mengacu pada sekian banyak hasil riset di negara-negara lain, ancaman-ancaman terkait dengan situasi politik semacam ini memang bersangkut paut dengan ideologi atau keberpihakan politik. Berarti berkelindan dengan kebencian, dengan sikap kontra, sikap perlawanan, dan sejenisnya. Namun sisi lain juga terungkap bahwa mereka-mereka yang melakukan pengancaman kekerasan bahkan pembunuhan seperti ini, ternyata sebagian diantaranya juga diketahui punya riwayat penyalahgunaan narkoba dan juga memiliki indikasi gangguan mental tertentu. Hal ini perlu didalami oleh pihak kepolisian. Kendati pada setiap kasus pidana, termasuk kasus ini, saya pribadi memilih untuk sejak awal berasumsi bahwa pelaku adalah orang yang sehat, orang yang waras, orang yang rasional, orang yang punya kalkulasi di kepalanya, karena hanya dengan asumsi semacam itu saja, kita bisa meminta pertanggungjawaban pidana dari si pelaku. Oke, baik, kita berikutnya akan membahas bagaimana kemudian tindak lanjut ataupun proses hukum yang akan ditempuh oleh Timnas ataupun tim hukum dari Paslon Amin. Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Ya, saya kira biar aja proses berjalan ya. Ya, terima kasih. Pak Prabowo ada yang mengancam Pak Anies, Pak, itu Bapak tanggapannya untuk pendukung Bapak biar tidak mengancam lagi, Pak? Kenapa pendukung saya ngancam? Itu jadi dia menggunakan profil. Emangnya pendukung saya yang mengancam? Jadi belum ya. Emangnya pendukung saya yang ngancam? Saya garis saya jelas, kita tidak tanggapi. Ya, kita tidak tanggapi. Ya. Orang ngancam-ngancam gitu biar ditangkap, dan hati-hati ya masyarakat. Ngancam-ngancam lewat medsos. Itu nangkapnya gampang. Saya sudah berkali-kali nangkep orang. Itu ada yang dari Makassar namanya Anwar, bikin meme Mahfud MD ditangkap KPK karena korupsi gitu. Saya lapor ke polisi cyber, ditangkap, dibawa ke Jakarta, minta maaf. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Ari, dari tim hukum sendiri apakah sudah membuat laporan ataupun melaporkan kepada polisi akun-akun yang memang berisi nadanya ancaman, pembunuhan, penembakan atau hal-hal seperti itu? Iya, terima kasih. Kami telah memberikan informasi ini kepada pihak Bawaslu dengan harapan pihak Bawaslu akan memfollow upin itu. Namun sesungguhnya terhadap ancaman-ancaman ini karena sudah muncul di publik, pihak kepolisian sebetulnya tidak perlu menunggu terhadap laporan-laporan dari kita. Karena ini sudah ramai di publik dan hari ini kepolisian telah membuktikan kinerjanya dengan melakukan penangkapan. Jadi ini bukan delik aduan ya Pak Ari, artinya polisi bisa kemudian bekerja secara proaktif. Yang lain pun yang tegas. Tentu sangat bisa, karena ini sudah merupakan ranah tugasnya pihak kepolisian. Dalam undang-undang tadi sudah saya katakan bahwa polisi punya kewajiban untuk menjaga keamanan dari segala ancaman yang membahayakan.
Oke. Nah, terhadap ancaman ini kepolisian sudah melihat dan melakukan tindakan. Ini baru satu. Nah, untuk beberapa ancaman-ancaman yang lain juga kepolisian dapat mengambil tindakan yang tegas. Sehingga pihak, tidak hanya pihak kami, mungkin pihak yang lain pun yang dapat ancaman pun merasa nyaman dalam melakukan kegiatan-kegiatan kampanyenya. Karena kegiatan kampanye ini merupakan amanat dari konstitusi kita, amanat dari undang-undang kita, yang harus jalan dengan baik. Nah, ini yang kita anggap sebagai sebuah peristiwa yang baik hari ini kepolisian melakukan tindakan penangkapan. Oke, Begitu, Fitri. baik. Pak Ari, dari pantauan tim hukum sendiri, apabila dikatakan oleh polisi kan pelaku AWK ini merupakan dibalik akun @calonistri71600, apakah kemudian pelaku juga memiliki akun media sosial lain seperti Rifan Aryansyah menurut pantauan dari tim hukum? Kalau kami melihat ini berbeda. Jadi ada banyak orang nih sebetulnya. Dan kami tidak ingin dalam hal ini menuduh pihak manapun. Karena itu adalah tugasnya kepolisian untuk melakukan investigasi lalu mengambil tindakan hukum. Ini kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tetapi memang ancaman ini, sekali lagi kami tegaskan, membuat kami akan jauh lebih berhati-hati dan mewaspadai peristiwa-peristiwa ini. Tetapi yakinlah, sekali lagi saya ulangin, kami tidak akan takut. Kami tidak akan takut dan kami akan lawan. Baik, kembali ke Mas Reza. Mas Reza, bermedia sosial dengan niat bahaya seperti ini pun memang harus tetap disikapi serius dengan penegakan hukum yang tegas, Mas Reza? Saya mengacungkan 2 jempol untuk kerja presisi Polri pada kasus ini. Tetapi saya memandang kalau peristiwa semacam ini diposisikan sebagai delik aduan atau delik laporan, menurut saya beresiko. Karena tadi saya katakan bahwa dalam waktu 10 tahun, 44% orang yang mengirim ancaman pembunuhan semacam ini justru benar-benar melakukan kekerasan itu. Baik terhadap pihak yang dia ancam, maupun kepada anggota masyarakat lain, juga termasuk kepada aparat keamanan, dan bahkan kepada dirinya sendiri. Jadi ini perlu diwaspadai bahwa yang akan menjadi korban ancaman itu bukan hanya calon presiden saja, tapi masyarakat luas termasuk kemungkinan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, seingat saya sekian tahun silam ada seorang remaja umur sekitar 15 tahun yang juga mengirim ancaman pembunuhan kepada Presiden Jokowi. Seingat saya pada saat itu Polri tidak menunggu sampai ada aduan atau laporan dari Presiden Jokowi, tapi langsung meringkus si pelaku tersebut. Jadi saya pikir ada penegakan hukum yang menurut saya harus dilaksanakan secara non-diskriminatif terkait dengan ancaman pembunuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sesungguhnya segera meringkus pelaku dibutuhkan tidak hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang menjadi sasaran pengancaman, tapi juga menjadi kepentingan pihak pelaku itu sendiri, agar kemudian yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh melakukan kekerasan, dan juga kemungkinan ada masalah-masalah lain bisa tertangani dengan baik. Baik itu menyangkut masalah kemungkinan penggunaan obat-obatan terlarang, adanya gangguan mental, dan lainnya. Sekaligus ini mengirim pesan penting kepada Polri. Di media saya simak bahwa untuk masing-masing paslon disediakan 74 personil Polri. Kalau ancaman penembakan atau pembunuhan itu dilakukan dalam jarak dekat, angka 74 personil itu barangkali cukup. Tapi kalau kemudian, maaf, misalnya penembakan dilakukan dari jarak jauh, dan ancaman sudah disebar lewat media sosial, barangkali perlu adanya antisipasi yang lebih luas. Entah itu penambahan jumlah personil, atau memperkuat patroli siber oleh Polri. Oke, baik Mas Reza, artinya ancaman pembunuhan dalam hal ini penembakan terhadap Capres ini tidak hanya kemudian serangan saja kepada Capres, tapi ini juga menjadi tantangan bagi kepolisian untuk dapat bersikap proaktif dan juga tegas menegakkan hukum dan menjamin keamanan dari para Capres itu sendiri. Seperti itu Mas Reza? Pembunuhan ataupun ancaman pembunuhan sama sekali tidak boleh disikapi dengan sebelah mata. Berhentinya pengancaman semacam ini akan sangat ditentukan oleh kerja presisi Polri dengan berbasis pada 2 hal. Pertama, kecepatan dan keajegan. Hari ini Polri luar biasa sudah menunjukkan kecepatannya dalam meringkus pelaku. Tantangan berikutnya adalah keajegan. Kalau memang ternyata yang mengirim pesan ancaman pembunuhan terhadap calon Presiden Anies Baswedan lebih dari 1 akun, mungkin juga lebih dari 1 pemilik akun, maka sudah barang tentu meringkus pelaku-pelaku berikutnya sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya untuk menjamin, dan sekali lagi menjamin keamanan calon presiden, tapi juga menjamin keamanan masyarakat banyak, termasuk diri saya pribadi.
Oke, baik, kembali ke Pak Ari. Pak Ari, langkah hukum ataupun proses berikutnya akan diambil oleh tim hukum seperti apa untuk memastikan keamanan dari capres ataupun cawapres? Pak Ari? Ya, nampaknya masih terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Ari. Kita kembali ke Mas Reza. Mas Reza, untuk kemudian memastikan selain keamanan dari cawapres yang sedang berkontestasi, bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum juga untuk tetap menjaga kondusivitas dari masa kampanye ini, seperti itu, Mas Reza? Pertama, dalam konteks penegakan hukum, barangkali perlu diambil langkah terobosan bahwa kepada mereka yang melakukan pengancaman pembunuhan semacam ini melalui media sosial, barangkali harus dilarang untuk mengenakan media sosial dalam kurun waktu sekian tahun misalnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kemungkinan pertama tadi tidak bisa direalisasikan dalam waktu cepat, barangkali kepada pelaku semacam ini, kelak setelah mengakhiri masa hukumannya, perlu dikenakan pembatasan ruang gerak. Artinya misalnya kepada yang bersangkutan tidak boleh keluar dari jarak atau dari radius sekian mil, tidak boleh mendekati target ancaman pembunuhannya dalam jarak sekian puluh meter. Ini merupakan inisiatif untuk mempersempit kemungkinan pelaku pengancaman betul-betul merealisasikan niat jahatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ini merupakan tantangan bagi otoritas negara, terutama otoritas penegakan hukum, untuk memastikan bahwa keamanan siber kita itu betul-betul sesuai dengan janji mengamankan masyarakat luas. Patroli siber perlu dimaksimalkan. Karena itu, bagi seluruh calon presiden yang akan berkomunikasi dengan publik dengan menggunakan media online, penting untuk pada saat yang sama melakukan patroli siber untuk mengantisipasi munculnya orang-orang dengan niat jahat berikutnya terhadap calon presiden kita, siapapun calon presidennya. Oke, tapi bagi pengguna media sosial sendiri, apa kemudian himbauan yang akan Anda sampaikan kepada mereka, Mas Reza? Kalau ujung dari kasus ini adalah sanksi pidana yang berat bagi pelaku, ditambah lagi kemungkinan adanya sanksi-sanksi sosial sebagaimana yang saya usulkan tadi, mudah-mudahan itu akan menjadi pesan pengingat yang tegas bagi seluruh netizen kita, bahwa jangan pernah bermain-main dengan pesan kekerasan, apalagi ancaman pembunuhan kepada siapapun. Ini juga merupakan pelajaran penting yang semestinya dikirim oleh seluruh calon presiden kita, untuk tidak mudah mengumbar kekerasan yang sifatnya lisan, karena sekali lagi saya meyakini bahwa kekerasan lisan dan kekerasan fisik bersifat kontinum. Kalau tidak segera diintercept, tidak segera diputus, maka mata rantai kekerasan itu akan bereskalasi menjadi kekerasan yang sesungguhnya. Itu yang sungguh-sungguh tidak kita inginkan. Oke, kembali ke Pak Ari. Pak Ari, apa kemudian langkah yang akan diambil oleh Timnas ataupun dari tim hukum sendiri untuk memastikan keamanan capres-cawapres, dalam hal ini Anies Baswedan dan juga Gus Imin? Apakah ada langkah ataupun proses hukum selanjutnya yang akan diambil? Ya, kami sudah melaporkan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kami sudah melaporkan ke pihak Bawaslu dan kami lebih meningkatkan pengamanan saat ini, tapi tetap tidak akan untuk menjauhkan kami dari masyarakat, dari rakyat yang ingin ketemu langsung dengan calon presiden maupun calon wakil presiden kita. Tapi memang apa yang disampaikan tadi, bahwa memang saat ini Polri mesti mengambil tindakan yang cepat dan tegas dan terukur untuk supaya betul-betul menjamin penyelenggaraan proses kampanye ini bisa berjalan dengan baik. Memang kita sudah diberikan pengamanan oleh pihak Polri, tetapi pengamanan-pengamanan di luar dari situ, itu yang jauh lebih dibutuhkan. Oleh karena itu kami sekali lagi pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polri atas tindakan yang profesional, dan harapan kita ke depan hal-hal ini dapat ditangkap tapi diungkap motifnya, dan juga terhadap pelaku-pelaku yang lain. Bisa ketahuan motifnya apa, sehingga ini betul-betul menjadi efek jerah kepada pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan pengancaman tersebut. Baik, kita tunggu pengusutan tuntas dari pihak kepolisian terhadap kasus ini, dan kita harapkan ada penegakan hukum yang tegas juga. Terima kasih Pak Ari dan juga Mas Reza telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.